Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, apa kabar? Semoga semuanya sehat, lancar aktivitasnya, dan insya Allah semuanya juga sukses. Sahabat-sahabat, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Ini puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga sahabat-sahabat puasanya lancar ya, dan insya Allah memperoleh predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat, di awal bulan Ramadan ini saya nawaitukan untuk sharing. Nah, nanti sharingnya insya Allah kita bagi 3 part supaya tidak terlalu panjang durasinya, sahabat-sahabat. Saya ingin sharing sedikit ilmu, wabil khusus tentunya pengalaman saya ya. Semoga yang saya share ini sedikit banyak insya Allah bermanfaat ya. Ini terkait apa sih yang ingin saya share? Yaitu terkait dengan MPP, masa persiapan pensiun untuk diri kita sendiri, sahabat-sahabat, supaya pensiun kita ini, sahabat-sahabat, bisa enjoy. Ini seperti channel saya RN Enjoy. Bagaimana supaya kita bisa memasuki usia pensiun, menjalani pensiun, bisa enjoy. Jadi siapa lagi yang akan peduli kepada diri kita? Nggak ada yang bisa menolong kecuali diri kita sendiri. Sahabat-sahabat, mungkin nanti bertahap-tahap saya ingin sampaikan ya, bahwa untuk mempersiapkan pensiun itu memang tidak main-main, sahabat-sahabat. Dan insya Allah kalau sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat muda yang masih panjang karirnya, itu lebih mudah nanti dalam mempersiapkan pensiun. Jadi jangan masih lama, ngapain dipikirin sekarang, nanti aja, jangan. Karena apa? Karena sebetulnya masa pensiun kita ini juga bagian dari kehidupan kita. Jadi jangan sempat menyia-nyiakan waktu. Gunakanlah masa mudamu sebelum masuk masa tuamu. Jadi kita manfaatkan, kita rancang sedemikian rupa masa pensiun kita ini, sehingga nanti kita benar-benar memasuki usia pensiun itu, sahabat-sahabat, benar-benar kita siap dan bahkan bisa enjoy. Bayangkan sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat sekarang masih muda, apapun itu insya Allah dengan mudah bisa kita lakukan. Contoh, kita nggak ada capek-capeknya waktu masih muda, bener kan sahabat-sahabat? Saya dulu waktu usia antara 25 sampai dengan usia 40-an sampai 45 lah, itu rasanya nggak pernah capek, sahabat-sahabat. Tapi di atas itu ya berangsur-angsur akan grafiknya pasti akan turun. Itu terkait dengan fisik kita. Jadi mestinya kita pikirkan semenjak awal, itu maksud saya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, sahabat-sahabat itu mesti mengidentifikasi latar belakang pendidikan kita ini apa. Itu nanti mempengaruhi masa pensiun kita juga. Yang kedua, bidang pekerjaan utama kita ini apa yang kita geluti selama ini. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi masa pensiun kita. Terus waktu kita bekerja itu kita lebih ke arah yang sifatnya makro atau ke yang spesifik, itu juga akan mempengaruhi.
Nah, yang lain-lain nanti aspek lingkungan misalnya sahabat-sahabat. Contoh misalnya lingkungan pergaulan kita, baik di tempat kerja ataupun di tempat tinggal, itu juga akan mempengaruhi sahabat-sahabat. Terus yang tidak kalah penting, lingkungan kita berkumpul, asosiasi atau organisasi, itu juga akan berpengaruh terkait dengan masa pensiun kita. Jadi banyak sekali yang kita perlu inventarisir sahabat-sahabat. Nah, dari situ sebetulnya kita, kalau sahabat-sahabat yang masih muda, masih karirnya masih panjang, inilah kesempatan terbaik, momentum terbaik, jangan menunda-nunda. Yuk kita rancang masa pensiun kita sendiri, supaya kita menjalani pensiun itu lebih benar-benar bisa enjoy. Enjoy itu seperti apa sahabat-sahabat? Ya kalau sudah masa tua, masa sih harus kerja keras? Kan enggak. Kalau sudah umur kayak saya misalnya seperti ini, saya 60-an lebih, apa ya masih harus pontang-panting warawiri yang menguras fisik? Kan mestinya tidak. Kalau masih hanya menguras otak barangkali masih oke, dan itu memang kita berkegiatan sampai usia berapapun itu memang harus, tapi bukan berarti yang menguras energi, itu maksud saya. Nah, yang kedua sahabat-sahabat, nah mestinya sahabat-sahabat juga mengenali diri sendiri. Ya kita harus assessment sebetulnya kita ini termasuk karakter yang mana. Allah itu sudah menginstal di dalam tubuh kita ini potensi positif, yaitu bakat. Potensi bakat itu sahabat-sahabat bukan hanya digunakan saat kita masih muda, tidak, itu kita bisa pakai seumur hidup. Itu tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga sahabat-sahabat, namanya berkegiatan itu kan usaha ya. Kalau bisa jangan berhenti. Walaupun sudah masuk ke usia pensiun, jangan mau berhenti, tetaplah produktif. Tapi proporsional sesuai dengan skalanya. Kalau kita ibaratnya grafik itu begini, grafik fisik kita, ya kita sesuaikan dengan kondisi kemampuan fisik kita. Kalau kemampuan otak saya yakin justru akan meningkat ya, dan lebih bijak biasanya kalau semakin usia. Jadi yang kita harus manage adalah sebetulnya porsinya saja sahabat-sahabat. Jangan berhenti beraktivitas, itu berbahaya. Jadi dokter-dokter pasti menyarankan janganlah berhenti beraktivitas. Itu sangat berisiko terhadap kesehatan kita. Tetaplah beraktivitas. Ini sahabat-sahabat, seperti saya sekarang ini, saya sambil sharing-sharing sebisa saya seperti ini bisa bermanfaat. Kembali ke usaha. Usaha itu sahabat-sahabat, itu memang harus dilakukan ya. Tadi saya ulang lagi, usia berapapun, tapi harus diingat sahabat-sahabat, namanya orang berusaha itu pasti menerapkan ilmu probabilitas. Jadi ya bisa gagal, mohon maaf, bisa berhasil. Nah, kalau dipersentasekan lah, anggap aja 50-50, 50% berhasil, 50% gagal. Tapi tetap kita harus berusaha. Kita harus mempunyai usaha, mempunyai aktivitas yang positif, yang kira-kira produktif, bisa menjadikan kita sebagai orang yang mandiri seumur hidup. Jadi apa bisa? Insya Allah bisa sahabat-sahabat. Makanya kita rencanakan semenjak awal, kita masih muda. Jadi pensiun itu bukan berhenti. Ini paradigmanya kita luruskan paradigmanya. Pensiun itu
bukanlah manusia yang sudah tidak berguna. Jadi tetap harus beraktivitas walaupun skalanya disesuaikan. Jadi tadi kembali lagi sahabat-sahabat, ya kalau dianggap 50-50, 50% berhasil, 50% bisa gagal, tetap kita harus lakukan. Daripada sahabat-sahabat, daripada kita ini tidak melakukan apa-apa. Saya jamin sudah pasti gagal total kalau kita nggak melakukan apa-apa. Dan ini bulan Ramadan sekalian, walaupun saya bukan ustadz, disclaimer sahabat-sahabat. Jadi sharing-sharing seperti ini barangkali saya selipkan pesan-pesan. Jadi kalau kita bekerja, berkarya, usia berapapun, kita nawaitukan untuk tujuan ibadah. Minimal sahabat-sahabat, berguna untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Syukur-syukur untuk kemanfaatan untuk orang lain yang membutuhkan tentunya sahabat-sahabat. Jadi jangan berhenti bekerja, jangan berhenti berkarya, jangan berhenti produktivitasnya. Kita lanjut dengan skala yang disesuaikan. Nah, tadi daripada kita nggak usaha, sudah pasti nggak punya kontribusi apapun terhadap diri kita sendiri, keluarga, juga orang lain. Itu sahabat-sahabat. Itu yang ketiga sahabat-sahabat. Nah sahabat-sahabat, ini juga yang perlu diketahui. Jadi ini ya, di part 1 ini, part awal ini sahabat-sahabat, saya sampaikan basic-basicnya dulu. Nanti yang menjurus ke hal-hal yang sifatnya lebih spesifik barangkali nanti di part 2 atau part 3 sahabat-sahabat. Jadi kalau tadi kita sudah ulas apa itu potensi keberhasilan dan potensi kegagalan, kita sekarang harus tahu karakter usaha sahabat-sahabat. Bisnis karakter usaha itu sebetulnya ada 2 karakter ya. Di dalam bentuk grafik sebetulnya ada 2 pilihan sahabat-sahabat. Pilihan yang pertama sebetulnya grafik yang jangkanya panjang. Nah, karakter yang kedua itu yang grafiknya pendek-pendek. Sifat bisnis itu ada 2 itu sahabat-sahabat. Karakter yang panjang, yang long term, dan yang short term, yang pendek-pendek. Contoh misalnya sahabat-sahabat memasuki usia pensiun, merancang sebuah bisnis atau usaha terkait dengan misalnya teknologi, telekomunikasi, ya sudah siap-siap, itu karakternya pendek. Karena teknologi itu cepat banget sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat memilih yang karakternya grafiknya panjang, ya long term, yang biasanya yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan basic, itu biasanya long term. Jadi silakan dipilih disesuaikan dengan tadi ya latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan sebelumnya, ya potensi yang ada di diri kita sendiri itu seperti apa. Kalau saran saya sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat itu misalnya latar belakangnya, latar belakang pekerjaannya ini juga sifatnya long term, ya ambil saja yang sifatnya long term. Jangan ngambil risiko yang sifatnya short term, itu berbahaya. Jadi jangan berpindah kepada aktivitas yang beda, itu nanti risikonya lebih tinggi sahabat-sahabat. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah menjalani selama ini yang sifatnya short term, ya monggo, itu juga baik, karena itu pilihan sahabat-sahabat. Saran saya kalau
sahabat-sahabat mempersiapkan pensiunnya, itu waktunya nggak terlalu panjang. Saya tidak menyarankan mengambil yang short term. Karena apa? Itu risikonya lebih besar. Implikasinya dengan kita mengambil yang short term, itu sahabat-sahabat, kan begini grafiknya. Grafiknya kan begini. Pendek. Cepat naik, cepat turun sahabat-sahabat. Itu karakteristik yang usaha seperti itu. Kita setiap kali mendekati ini decline, mendekati ini kan mau menuju ke puncak ini, kita harus sudah siap-siap untuk memperbarui bisnis kita. Nah, kita sudah naik ini udah mendekati decline, ini jangan sampai decline dulu, kita harus segera siap-siap memperbaiki bisnis sekaligus memperbaiki grafik itu sendiri, sehingga nanti grafiknya berulang sahabat-sahabat, berulang. Itu yang saya maksud tadi. Kalau kita sifatnya ngambil yang long term, ini memang tidak setiap saat kita memperbaiki bisnis atau grafik kita. Kita bisa agak bersantai, itu bedanya. Sahabat-sahabat, itu yang nomor 4 tadi ya, yang karakter bisnis, karakter usaha. Sekarang yang nomor 5 ya sahabat-sahabat, nomor 5 sahabat-sahabat. Ini ada hubungannya dengan yang poin 3 sahabat-sahabat. Sekali lagi menekankan ini sahabat-sahabat ya. Ini terkait dengan butir yang 3 yang di atas tadi. Sahabat-sahabat, saya sarankan memang tidak perlu menunggu kita masuk ke masa MPP yang sesungguhnya. Kenapa sahabat-sahabat? Ini saya sharing pengalaman ya. Jadi, pertanyaannya, apakah sekali usaha pasti langsung berhasil? No, belum tentu. Kecuali sudah dijalani semenjak lama. Semasa kita belum masuk usia pensiun, makanya saya sarankan sebelum masuk ke usia pensiun, sebetulnya kita sudah merintis. Nanti akan ketahuan mana yang gagal, mana yang berhasil. Wong kita sebagai petani aja misalnya, nanam tanaman itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Kalau sudah pengalaman ya kemungkinan besar berhasil. Tapi kalau belum pengalaman ya itu risikonya masih lebih tinggi. Jadi intinya apa sahabat-sahabat? Jangan menunda mempersiapkan masa pensiun kita. Kita mulai saja. Intinya itu yang saya ingin tekankan sahabat-sahabat, karena saya menyarankan seperti itu. Kenapa? Karena supaya kita semua ini atau semua siapapun nanti menjalani pensiun itu sudah lebih enak, lebih nyaman, tidak harus kerja keras lagi, banting tulang lagi. Seperti itu sahabat-sahabat. Semoga ini bermanfaat. Selamat berpuasa, puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu sahabat-sahabat.